Dosen pengetahuan Ibu Negara, dan tak lupa teman-teman sekalian yang berbahagia. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang mengenai organisasi internasional. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations atau yang dalam bahasa kita disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan sosial. Tak hanya itu, juga mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, mencapai kerjasama internasional dan menjadi pusat harmonisasi tindakan negara. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian disingkat PBB ini merupakan organisasi antar pemerintah besar paling akrab, paling terwakili secara internasional dan juga organisasi paling kuat di dunia. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, kemarin anniversary. Nama Perserikatan Bangsa-Bangsa diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Selanjutnya fungsi PBB. Fungsi pertama yakni fungsi proteksi. Fungsi proteksi yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota. Yang kedua yakni fungsi integrasi, yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraan bangsa-bangsa. Yang ketiga yakni fungsi sosialisasi, PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dan forma kepada semua anggota. Yang selanjutnya yaitu fungsi pengendali. Fungsi pengendali yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik-konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan. Yang selanjutnya fungsi kooperatif. Fungsi kooperatif yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan membina atau mendorong kerjasama di segala bidang antar bangsa Indonesia. Bangsa di dunia maksudnya. Fungsi negosiasi. Fungsi negosiasi yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan-perundingan antar negara untuk membentuk hukum baik yang bersifat umum maupun khusus. Dan terakhir yakni fungsi arbitrase, yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah-masalah secara hukum, yaitu timbul sesama anggota sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia. Selanjutnya tujuan PBB. Tujuan utama PBB yakni menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam mengembangkan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Fungsi PBB yang terakhir yakni menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nudan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ-organ struktur organisasi atau badan organ-organ yang ada di PBB. Yang pertama itu ada Majelis Umum General Assembly. Majelis Umum itu terdiri dari semua anggota yang tergabung dalam PBB. Kemudian Majelis Umum ini memiliki pertemuan atau mengadakan pertemuan atau sidang itu setahun sekali di bawah pimpinan Presiden Majelis Umum. Nah, dan siapa Presiden Majelis Umum itu? Presiden Majelis Umum itu digilir, jadi setiap tahun berganti. Dan Indonesia juga pernah menjadi Presiden Majelis Umum sekali. Dan siapa saja yang belum pernah menjadi Presiden Majelis Umum, yaitu yang belum pernah itu yang menjadi anggota Dewan Tetap Dewan Keamanan PBB. Karena mereka anggota tetap, jadi mereka tidak bisa menjadi Presiden Majelis Umum ini. Majelis Umum ini sangat penting dalam struktur organisasi PBB karena
mereka yang membahas tentang apa PBB selama 1 tahun ke depan itu akan ngapain aja dalam persidangan yang dilakukan selama setahun sekali itu. Terus yang kedua itu Dewan Keamanan atau Security Council. Nah, kalau Security Council ini memiliki tugas yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Nah, Security Council ini Dewan Keamanan ada 15 anggota. Yang 5 itu anggota tetap dan yang 10 itu anggota tidak tetap, yang dimana setiap tahun yang 10 anggota tidak tetap itu mengalami perubahan. Sedangkan yang 5 tetap itu tetap sampai ke akhir zaman. Terus siapa saja anggota 5 anggota tetap PBB itu? Yang pertama itu ada US, Amerika Serikat, terus yang kedua Inggris, yang ketiga Cina, yang keempat Rusia, yang kelima Prancis. Nah, terus kasus yang agak menarik itu perang antara Rusia dengan Ukraina. Kan itu jadi peperangan. Nah, kan tugas Dewan Keamanan PBB kan menjaga perdamaian dunia. Nah, itu pada gimana Dewan Keamanannya kok bisa sampai perang Rusia Ukraina? Jadi ada hal menarik di perang antara Rusia dan Ukraina itu. Yang pertama itu ada sebutan hak veto dari anggota tetap. Jadi 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu memiliki hak veto. Hak veto itu gimana ya? Ya, hak veto mempengaruhi sebuah keputusan. Jadi apabila ada sebuah keputusan dari Dewan Keamanan PBB, jika salah satu 5 negara tetap itu mengeluarkan hak veto untuk tidak menerima keputusan tersebut, maka keputusan itu tidak dapat disahkan. Apabila salah satu menolak, tapi apabila salah satu hanya diam tidak menolak atau setuju, maka keputusan itu dapat dilaksanakan. Nah, terus kembali ke konflik Ukraina dan Rusia ini. Jadi Rusia kan masuk ke salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi ketika Dewan Keamanan PBB ingin membantu Ukraina, membantu menyelesaikan permasalahan Ukraina dengan Rusia, maka kan nanti otomatis Rusia akan mengeluarkan hak vetonya, yaitu tidak menerima keputusan tersebut, sehingga keputusan untuk membantu Ukraina itu tidak akan bisa terrealisasi karena hak veto dari Rusia. Nah, itu. Terus untuk yang ketiga Dewan Ekonomi dan Sosial. Untuk tugas Dewan Ekonomi dan Sosial itu mengadakan penyelidikan, terus menyusun laporan tentang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia. Terus yang kedua membuat rencana tentang persoalan tersebut untuk diajukan ke Majelis Umum agar bisa dibahas di Majelis Umum tentang persoalan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain tentang ekonomi dan sosial. Terus Dewan Ekonomi dan Sosial juga dapat melakukan pertemuan yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan ekonomi dan sosial. Terus biasanya Dewan Ekonomi dan Sosial juga ada banyak dewan atau dewan khusus lain seperti UNICEF, ILO, WHO dan lain-lain lagi. Terus yang keempat Dewan Perwalian. Dewan Perwalian ini mengatur agar daerah-daerah yang tidak ada pemerintahannya dibantu mengelola pemerintahan daerah, seperti daerah yang tidak memiliki pemerintahan itu seperti daerah-daerah yang akibat kalah perang dunia kedua. Jadi daerah tersebut seperti agak terlantar karena tidak memiliki pemerintahan, sehingga Dewan Perwalian itu membantu warga setempat untuk mengelola daerah-daerah kembali tersebut. Tapi biasanya itu daerah itu sekarang biasanya udah merdeka, kalau enggak
bergabung ke negara tetangga, sehingga kegiatan Dewan Perwalian sekarang sudah terhenti. Jadi tinggal ketua sama wakil, dan kegiatan tahunannya cuma penyelidikan kecil. Terus yang kelima, Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional itu bisa disebut sebagai itu jantung organisasinya PBB, karena semua sengketa-sengketa yang sengketa dalam lingkup pengaturan internasional itu bisa diselesaikan di Mahkamah Internasional. Kalau di zaman dulu sebelum PBB itu penyelesaian sengketa nasional itu dengan perang. Akan tapi setelah adanya PBB, penyelesaian sengketa internasional bisa melalui Mahkamah Internasional yang bisa diajukan ke Mahkamah Internasional yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda. Ya, untuk hakim atau pengadilan, hakim. Nah, untuk hakimnya itu terdiri dari 15 orang yang dipilih dari seluruh negara yang menurut PBB itu negara itu cakap banget dengan hukum. Nah, terus untuk hakimnya itu tidak boleh sebagai perwakilan dari negara, jadi hakimnya harus bersifat objektif. Dan apabila suatu negara itu bersengketa, maka biasanya hakim yang berhubungan dengan negara tersebut akan tidak diikutsertakan, karena tujuannya itu untuk memperoleh keadilan agar tidak terjadi subjektivitas dalam hukum. Nah, terus untuk penyelesaian sengketa internasional, biasanya hasil terakhir dari Mahkamah Internasional yaitu penandatanganan perjanjian internasional, sudah dengan penandatangan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara-negara yang bersengketa. Contohnya itu yang pernah Thailand, perebutan kuil di Thailand sama Kamboja. Nah, itu akhirnya dimasukkan ke Mahkamah Internasional, itu akhirnya diklaim masuknya ke dalam Kamboja. Terus yang ke-6, sekretariat. Nah, sekretariat dalam PBB ini ya tugasnya hampir mirip sama sekretariat Indonesia, kayak publikasi administrasi, publikasi video-video kegiatan gitu. Terus itu mengatur jadwal pertemuan. Terus arsip, ya yang paling penting itu pengumpulan arsip-arsip perjanjian, persidangan, semua itu masuk dalam sekretariat. Terus yang ke-7 itu badan-badan khusus lain, yaitu badan-badan khusus lain biasanya itu lebih di bawah, paling banyak itu di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial seperti UNESCO untuk HAKI ya. UNESCO itu untuk kekayaan alam, ya budaya gitu. UNESCO itu di bawah Dewan Ekonomi Sosial. Terus UNICEF itu untuk anak ya, terus WHO untuk kesehatan, terus ILO labor untuk guru, terus FAO untuk pangan, terus IFAD untuk pendanaan pertanian, agriculture, dan masih banyak lagi, tapi ya paling banyak di Dewan Ekonomi dan Sosial, badan-badan khusus lain. Terus Indonesia ngapain aja di PBB? Ya, peran Indonesia di dalam PBB. Yang pertama, Indonesia pernah mengirim pasukan Garuda untuk menjaga perdamaian di Mesir, Zaire, Vietnam, Lebanon, Timur Tengah dan sebagainya. Jadi PBB itu juga memiliki tentara sendiri, tentaranya itu dari anggota-anggota yang bergabung dengan PBB. Sedangkan untuk tentara Indonesia yang bergabung dengan PBB biasanya namanya tentara Garuda. Ini pasukan Garuda.
Terus yang kedua terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri itu Muchtar Kusuma Atmaja sebagai anggota Komisi Hukum Internasional PBB periode 1992 sampai 2001. Setelah itu pada periode 2007 Duta Besar Nugroho Wisnu Trimurti terpilih menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB dari Indonesia selanjutnya setelah Gustavo Muchtar Kusuma Atmaja pada tahun terakhir 2001. Terus yang ketiga, Indonesia juga menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota lain pada 2006. Jadi Dewan HAM ini kayak badan baru yang baru dibentuk tahun 2006 dan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang menjadi anggota pertama dibentuk yaitu Dewan HAM. Terus yang keempat, Indonesia selalu ikut serta dalam memberi bantuan kemanusiaan berbagai negara sesuai politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi Indonesia juga sering membantu menyelesaikan konflik-konflik atau membantu bantu makan, bantu kemanusiaan seperti di Palestina juga itu kan Indonesia sering banget. Terus yang kelima, Indonesia berperan sebagai mediator mewakili pertemuan dalam konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Jadi ini Thailand dan Kamboja itu pernah konflik merebutkan kuil kuno Pervihar. Jadi pada tahun berapa lupa itu kuil Pervihar itu menjadi rebutan Thailand dan Kamboja. Nggak tahu, mungkin bagi Thailand dan Kamboja kuil ini aset yang sangat penting sehingga mereka mengerahkan semua tenaga dan sumber daya untuk mendapatkan kuil tersebut. Nah, dalam sengketanya Kamboja meminta pertolongan kepada Dewan Keamanan PBB dan Dewan Keamanan Asia. Kemudian pas saat ini juga saat ini Indonesia itu menjadi mediator atau penengah dalam konflik ini ya, memfasilitasi Thailand dan Kamboja untuk negosiasi sebagai penengah. Terus permasalahan ini dibawa ke Mahkamah Internasional dan di Mahkamah Internasional itu pemenangnya adalah Kamboja. Terus akhirnya kuil Pervihar ini sekarang menjadi milik Kamboja dan sengketanya udah berakhir. Terus yang keenam, Indonesia sebagai inisiator pembentukan Declaration of Conduct of Treaties of the South Sea singkatannya DOC pada tahun 2022 yang membahas tentang konflik Laut Cina Selatan. Ini konflik ini masih berlangsung sampai sekarang ya. Konflik Laut Cina Selatan itu konflik yang tumpang tindihnya perbatasan laut. Kan pada awal mula kemerdekaan batas laut itu kan hanya 3 mil dari garis pantai. Nah, untuk Indonesia itu sangat merugikan kedaulatannya karena batas 3 mil itu nanti setiap kepulauan di wilayah Indonesia itu akan terpisah-pisah, tidak bisa menjadi satu kedaulatan. Jadi kalau misalnya Jawa terus 3 mil zona teritori Indonesia, kemudian itu nanti ada laut internasional yang yang memisah, terus baru laut Indonesia, baru Kalimantan gitu. Jadi kedaulatan Indonesia kayak tidak utuh dan terpisah-pisah. Akhirnya Indonesia mengajukan itu untuk melakukan konferensi, namanya Konferensi Jenewa. Nah, di Konferensi Jenewa itu perwakilan dari Indonesia salah satunya adalah Muchtar Kusuma Atmaja. Jadi nah setelah putusan Konferensi Jenewa itu batas laut wilayah Indonesia yang semula dari 3 mil dari garis pantai naik jadi 12 mil dari garis pantai, sehingga kedaulatan Indonesia itu utuh, tidak terpisah-pisah. Nah untuk batas 2 mil ini ternyata Cina itu menentukan batas laut wilayah lain, yaitu dengan sebutan, kalau Cina menyebutnya itu line dash line, yaitu 9 garis putus-putus, sehingga batas wilayahnya itu sampai Laut Natuna. Dan konflik ini tidak hanya terjadi dengan Indonesia, yaitu dengan negara-negara ASEAN seperti
itu Filipina, Kamboja, Brunei itu. Dan akhirnya Indonesia bersandar untuk membentukkan deklarasi on the conduct of atau DOC ini untuk menghadapi itu konflik tersebut. Sekian dari materi saya. Habis ini ada video untuk refreshing. Asik kan? Apaan tuh? Oh, ada episode dulu. Sekitar 15 badan atau lembaga khusus PBB yang bekerja untuk isu-isu tertentu dalam bidang ekonomi dan sosial. Salah satunya adalah UNESCO yang sudah sempat kita bahas pada awal video. Badan-badan lainnya antara lain seperti WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia, FAO Organisasi Pangan dan Pertanian, IFAD atau Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian, ICAO atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, ILO atau Organisasi Buruh Internasional, IMO atau Organisasi Kelautan Internasional, IMF atau Dana Moneter Internasional, ITU atau Persatuan Telekomunikasi Internasional, UNIDO atau Organisasi Pembangunan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNWTO atau Organisasi Pariwisata Dunia, UPU atau Kesatuan Pos Dunia, dan UBG atau Bank Dunia, WIPO atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, dan WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang PBB, berikut adalah 15 fakta tentang PBB. Ada 51 negara anggota pertama kali didirikan, dan 51 negara anggota ini disebut sebagai anggota pendiri dari organisasi PBB. Saat ini jumlah negara yang menjadi anggota dari PBB ada sebanyak 193 negara yang terdiri dari negara-negara berdaulat dan diakui kedaulatannya oleh mayoritas negara-negara anggota lainnya. Selain 193 negara anggota resmi, Majelis Umum PBB juga memiliki The Bluetooth device is ready to pair. tahun 9. Selain 193 negara anggota resmi, Majelis Umum PBB juga yang berstatus sebagai negara pengamat, yaitu negara Kota Vatikan dan Palestina. Keduanya digambarkan sebagai negara-negara non-anggota yang telah menerima undangan tetap untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam sesi dan pekerjaan Majelis Umum dan mempertahankan misi pengamat permanen di markas besar PBB. Disebutkan sebelumnya bahwa Dewan Keamanan PBB
negara tersebut berstatus sebagai negara tidak tetap, sementara 5 negara lainnya merupakan anggota tetap. 5 negara tersebut juga merupakan 5 negara pendiri dari organisasi PBB, yaitu Cina, Inggris, Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat. Kelimanya juga dijuluki sebagai negara T5. Indonesia setidaknya telah 4 kali terpilih sebagai anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB. Indonesia pertama kali terpilih pada periode 1974 sampai tahun 1975, lalu terpilih untuk kedua kalinya pada tahun 1995 sampai tahun 1996, dan untuk ketiga kalinya pada tahun 2007 sampai tahun 2008. Dan Dewan Keamanan PBB dengan 144 dari 192 negara anggota selama sesi ke-72 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia resmi menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 29 September tahun 1950 sesuai dengan keputusan resolusi Dewan Keamanan PBB 2 hari sebelumnya dan resolusi Majelis Umum PBB tentang penerimaan Republik Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965 dan sebagai tanggapan atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, jadi bahwa kepemimpinan Presiden Soekarno memutuskan untuk menarik diri dari PBB. Namun dalam sebuah telegram tertanggal pada 19 September tahun 1966, setelah Jenderal Soekarno secara de facto mengambil alih kendali pemerintahan, Indonesia memberitahu Sekretaris Jenderal tentang keputusannya untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan PBB dan untuk meningkatkan partisipasi yang dimulai dengan sesi 21. Era negara pertama dan juga negara satu-satunya yang keluar dari keanggotaan di PBB. Indonesia juga pernah terpilih menjadi Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1921 dan diwakili oleh Adam Malik yang memimpin sidang ke-26 Majelis Umum PBB. Adam Malik merupakan wakil kedua dari Asia yang memimpin sidang dunia setelah Dr. Carlos Penaro Pulo dari Filipina. Indonesia terpilih 2 kali dan menjabat sebagai Dikosok atau Dewan Ekonomi dan Sosial pada tahun 1970 dan tahun 2000 dan terpilih menjadi Wakil Presiden Dikosok pada tahun 1969, 1999 dan tahun 2012. Selama periode tahun 2014, Indonesia terpilih menjadi anggota Dikosok dan memenangkan dukungan terbesar di antara negara-negara Asia manapun dalam pemilihan dengan pemungutan suara rahasia yang berlangsung selama sesi pleno Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober tahun 2011 di kota New York. Indonesia juga telah 3 kali terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak Dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006. Indonesia menjabat sebagai anggota Dewan selama periode tahun 2006 sampai tahun 2007, 2007 sampai tahun 2010, dan tahun 2011 sampai tahun 2014. Indonesia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada periode tahun 2009 sampai tahun 2010 yang diwakili oleh Duta Besar Dian Triansarjani. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen pertama yang merinci hak asasi manusia mendasar yang harus dilindungi. Deklarasi tersebut diproklamasikan oleh Majelis Umum pada tahun 1948. Keamanan hak asasi manusia adalah gelar utama dari pekerjaan PBB. Perjanjian Paris tentang perubahan iklim adalah perjanjian internasional yang ditandatangani oleh jumlah negara terbesar yang pernah ada dalam satu hari. Pada Hari Bumi di tahun 2016, sebanyak 174 pemimpin dunia menandatangani perjanjian tersebut markas besar PBB di New York. PBB berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim dan perjanjian tersebut didasarkan pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim di dunia. Pasukan penjaga perdamaian PBB terdiri dari sebanyak 116.919 pasukan lapangan mana anggotanya berasal dari 123 negara
kondusif dan lebih damai. Itulah sedikit ringkasan tentang organisasi terbesar di dunia. Terima kasih terus sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Soekarno kebebas aktif tanpa pertimbangan. Sejak Indonesia konfrontasi dengan Malaysia diakhiri sebagai realisasi perundingan Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Setelah sempat keluar dari PBB, Soeharto membawa Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia mulai berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai negara, terutama dengan negara-negara terdekat. Tahun 1906, Indonesia menawarkan kepada negara itu dalam suatu wadah organisasi kerjasama regional. Ide tersebut mendapat sambutan hangat dari Singapura, Malaysia, dan Thailand dahulu. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus, Association of Southeast Asian Nations, Sabah Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. ASEAN diresmikan melalui deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 negara pemrakasa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan didirikan ASEAN adalah untuk meningkatkan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, dan juga untuk menjaga perdamaian di tingkat regional. Presiden Soeharto menata politik luar negeri Indonesia dengan visi yang jauh ke depan. Salah satu visi adalah pengintegrasian Asia Tenggara. Asia Tenggara yang bersatu sebagai pertahanan dari pengaruh atau intervensi dari luar. Gagasan itu terbukti tepat hingga akhirnya satu demi satu negara Asia Tenggara mengakui dengan bergabung bersama ASEAN. Semua negara di Asia Tenggara kecuali Timor Leste dan Papua Nugini telah menjadi anggota ASEAN. Kawasan regional terintegrasi yang terwujud berkat gagasan seorang Soeharto yang visioner. Bahkan setelah 39 tahun berlalu, gagasan tersebut tetap valid dan diperteguh kembali dengan dicetuskannya Bali Concord II pada KTT ASEAN di Bali tahun 2003 dan dilegalisasi dengan ASEAN Charter 2007. Warisan Soeharto dalam ikut mencetuskan ASEAN, membentuk, mengembangkan, dan berbagai hal yang telah diraih ASEAN dari tahun ke tahun selama masa pemerintahan akan tetap berbekas dalam inti ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dirintis oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Titik mulai peringatan sejarah berdirinya ASEAN ditandai dengan dirumuskannya Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Sejarah berdirinya ASEAN. Dibentuknya ASEAN dipicu dari pertemuan dua negara adik kuasa pasca Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya terlibat dalam perang dingin sejak 1947 dan berlangsung selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Kawasan Asia Tenggara dijadikan sebagai area persaingan di dua negara adik kuasa dalam masa perang dingin tersebut. Sebagai contoh, Perang Saudara di Vietnam yang secara tidak langsung merupakan perang kepentingan antara Blok Timur atau Uni Soviet melawan Blok Barat atau Amerika Serikat. Situasi yang dipenuhi dengan persaingan ideologi serta kekuatan militer ini berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara-negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang diharapkan mampu melindungi, mengayunkan, dan mempersatukan negara-negara di kawasan ini. Dari kejadian tersebut akhirnya dirumuskan untuk mendirikan ASEAN. Tokoh-tokoh berdiri ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara didirikan lewat inisiatif 5 tokoh. Berikut adalah profil singkat dari tokoh berdiri ASEAN. Yang pertama, Tanat Koman dari Thailand.
kedua, ada Malik dari Indonesia. Ada Malik memulai karirnya sebagai wartawan. Pada 1937, ada Malik dan rekan-rekannya mendirikan Antara yang kelak menjadi kantor berita nasional. Pada tahun 1959, ia menjadi duta besar Indonesia untuk Uni Soviet dan Polandia. Di era Presiden Soekarno, ada Malik juga sempat menjabat Menteri Perdagangan sebelum menjadi Menko Pelaksana Ekonomi KPP. Ada Malik yang dijuluki si kancil ini mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1998 hingga 1980. Ya. Yang ketiga, Narciso Ramos dari Filipina. Narciso Ramos juga mengawali karir sebagai wartawan. Ketika Filipina di Jepang pada 1942, Ramos bergabung bersama sama dengan Jepang. Setelah Filipina merdeka pada 1946, Ramos diberi mandat menjadi diplomat. Ia menduduki kursi duta besar di Argentina. Ramos juga bergabung bersama Indonesia untuk menguatkan gerakan Montclair. Kemudian pada 1965, Ramos diangkat sebagai sekretaris luar negeri. Yang keempat, Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura. Rajaratnam adalah politikus yang bergabung dengan Democratic Action Party. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Kebudayaan pada tahun 1959. Kemudian pada tahun 1965, Rajaratnam diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Di tahun itu, Singapura memerdekakan diri dari Inggris. Rajaratnam menulis ikrar kebangsaan Singapura setahun setelah kemerdekaan. Yang kelima, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Haji Hussein Al-Haj memiliki karir cemerlang. Di tahun 1955, di usia 33 tahun, Abdul Razak diangkat menjadi Menteri Besar Pahan. Ia kemudian menjabat Menteri Pendidikan dan ikut kemerdekaan Malaysia pada tahun 1956 hingga 1957. Nah, itu dia teman-teman profil singkat dari tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Sekarang kita akan masuk pada negara-negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN. ASEAN awalnya hanya memiliki 5 negara yang tergabung dalamnya, yaitu negara-negara pendirinya saja, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui deklarasi Bangkok di Thailand. Pada tahun 1984, Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar kelima negara tersebut. 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam. Disusul 2 tahun kemudian oleh Laos dan Myanmar pada tahun 1967, dan terakhir pada tahun 1968, Kamboja pun ikut bergabung menjadi negara anggota. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai sejarah berdirinya ASEAN, sekaligus siapa saja tokoh pendirinya dan negara-negara yang menjadi anggotanya, sekarang kita akan beralih pada tugas dan fungsi utama dari ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN melalui usaha bersama dalam semangat dan persahabatan untuk memperkukuh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum di dalam negara-negara di kawasan ASEAN. Selain itu, juga mematuhi prinsip-prinsip piagam PBB. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu satu dengan yang lain di dalam menangani masalah kepentingan bersama yang menyangkut berbagai bidang. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, teknik, dan juga administrasi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komunikasi internasional, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup mereka. Yang terakhir, yang keenam, memelihara kerjasama yang lebih erat dan bergabung dengan organisasi internasional dan regional lainnya untuk menjajaki segala kemungkinan saling bekerjasama secara lebih erat di antara mereka sendiri. Organisasi ASEAN
ASEAN. Negara-negara di dunia memiliki kerjasama dengan negara-negara lain. Begitu pula negara-negara di Asia Tenggara membentuk sebuah organisasi ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of the Southeast Asian Nations atau pembagian bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bertujuan untuk mensejahterakan dan mewujudkan kesejahteraan di Asia Tenggara. Adapun 10 negara di ASEAN yaitu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Latar belakang ASEAN yang pertama yaitu persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai negara yang pernah dijajah negara barat. Adapun di sini ada negara yang tidak pernah dijajah oleh imperialisme barat yaitu negara Thailand. Dan persaingan antara negara adidaya dan kekuatan besar lain pada kawasan terjadinya perang Vietnam. Perang Vietnam pada saat itu dikuasai oleh dua kuasa besar yaitu blok barat yang meliputi Amerika, Australia, Korea Selatan, dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet dan Cina. Yang ketiga yaitu adanya konflik kepentingan di antara sesama negara-negara di Asia Tenggara. Seperti terjadi konflik antara negara Malaysia dan Indonesia yang merebutkan wilayah Sarawak, Sabah, dan Malaya. Yang keempat, persaingan negara Singapura dan Malaysia. Malaysia pada saat itu mengalami kondisi keuangan yang sangat minim dan akhirnya meminta bantuan kepada Singapura. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, atau sering disebut dengan Deklarasi Bangkok. Penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara dan menteri-menterinya. Di Indonesia ada Malik, di Malaysia ada Tun Abdul Razak, dan Singapura ada S. Adnan, Thailand ada Tang Molan, dan Filipina ada Yadok Sukomos. Tujuan berdirinya ASEAN yang pertama memelihara perdamaian dan keamanan ASEAN. ASEAN memiliki sebuah zona untuk memperdamaikan antara blok barat dan blok timur. Yang kedua, mewujudkan kerjasama di berbagai aspek atau bidang. Di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, dan sosial budaya. Yang ketiga, pertahanan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir. Yang keempat, mempertahankan Asia Tenggara dari permusuhan massal agar terciptanya keamanan dari permusuhan Asia dan pada umumnya di dunia. Peranan Indonesia bagi ASEAN. Peranan Indonesia itu di ASEAN, negara salah satunya pendiri dari ASEAN, menggagas komunitas keamanan melalui Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Yang kedua, menyelenggara KTT atau konferensi tingkat tinggi. Pertama ASEAN adalah Indonesia. Yang ketiga, menginisiasi masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Yang keempat, menginisiasi deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi
mencakup kawasan Asia Pasifik. Tujuan ASEAN diatur dalam piagam. Banyak ya tujuan ASEAN untuk diatur dalam piagam. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan perdamaian. Yang kedua, meningkatkan ketahanan kawasan dengan mewujudkan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Yang ketiga, mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya. Yang keempat, menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota Asia hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Yang kelima, menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegritas secara ekonomis. Ya, kita lihat video Spasi. dahulu. Spasi. Negara-negara yang berada di suatu kawasan ini memiliki payung kerjasama regional. Persis seperti mahasiswa memiliki himpunan dan anak SMA memiliki organisasi. Dan teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kerjasama yang paling penting untuk Indonesia, yaitu ASEAN. Mungkin pernah dengar mengenai ASEAN, namun mungkin masih paham apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita. ASEAN mempunyai 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN memiliki seorang sekretaris jenderal yang saat ini dijabat oleh Dato' Lim Chok Hoi dari Brunei Darussalam sejak Januari 2018. Masing-masing negara anggota berkesempatan menjadi ketua ASEAN secara bergilir setiap tahunnya. Ketua ASEAN menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan ASEAN, termasuk melantikan kepala negara. Saat ini, pada tahun 2020, ketua ASEAN adalah giliran Vietnam. Sementara Indonesia akan menjadi ketua pada tahun 2023. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia merupakan salah satu founding father atau pendiri ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjadi wakil Indonesia dalam menandatangani perjanjian piagam pembentukan ASEAN. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah memajukan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Hal ini dilakukan dengan prinsip utama ASEAN, yaitu non-intervensi, di mana para anggota harus saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lainnya. Hal ini membuat kebijakan ASEAN fokus untuk membangun kepentingan bersama dan bukan untuk saling menekan anggotanya. Kita juga bisa bangga loh karena Jakarta merupakan ibu kota ASEAN dengan adanya rumah bagi sekretariat ASEAN sejak 1991. ASEAN bahkan memiliki gedung sekretariat baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Sekretariat ASEAN berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A Jakarta. Di dalam gedung inilah berbagai keputusan strategis ASEAN dibahas dan diputuskan. Untuk memenuhi tuntutan dinamika global dan lebih berkontribusi kepada masyarakatnya, pada tahun 2015 ASEAN bentuk konsep masyarakat ASEAN atau ASEAN Community untuk bererat integrasi anggotanya hingga di tingkat masyarakat. Konsep ini terdiri
terdiri dari 3 pilar, yaitu politik keamanan untuk saling menjaga perdamaian di kawasan regional dan global, ekonomi untuk membangun kawasan ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi, dan sosial budaya untuk mempererat masyarakat di sektor sosial dan budaya. Nah, ketiga pilar ini nantinya akan diperkuat pada tahun 2025 dengan pembentukan konektivitas ASEAN atau ASEAN Connectivity guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi baik dari segi penduduk, infrastruktur maupun komunikasi. Terus, apa manfaat Indonesia menjadi anggota ASEAN? Sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini, ASEAN adalah bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. ASEAN juga merupakan sokong guru politik luar negeri Indonesia. Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju. Pertama, ASEAN adalah wadah pemersatu negara-negara Asia Tenggara untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi tantangan kawasan dan global seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik kepentingan hingga pandemi global. Masalah-masalah yang Indonesia tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, seperti situasi pandemi COVID-19 yang sangat butuh usaha bersama. Kedua, ASEAN adalah mitra strategis dan pasar besar bagi investasi, perdagangan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dengan total wilayah yang luas 5.020.100 km persegi, jumlah penduduk 650 juta jiwa, dan kekuatan ekonomi GDP 2,9 triliun dolar, ASEAN adalah pemain besar dalam ekonomi global. Ketiga, bersama ASEAN, Indonesia dapat semakin kuat bernegosiasi di dunia global. ASEAN punya pengaruh besar dalam menjaga perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan tidak hanya di kawasan tapi juga di dunia. ASEAN punya 10 mitra dialog yang bekerja sama baik secara bilateral maupun dalam kerangka kerjasama. Selain mekanisme kerjasama dengan masing-masing mitra dialog, ASEAN menjalin kerjasama melalui mekanisme seperti ASEAN Cluster, East Asia Summit, dan ASEAN Regional Forum atau ARF. Sebagai contoh, Indonesia melalui ASEAN mendorong konsep Indo-Pasifik untuk menciptakan kawasan global. Ini tidak fokus terhadap perdamaian dan kesejahteraan. Pasti sekarang yang sangat penting untuk memajukan kemakmuran, ASEAN juga terus berupaya menciptakan kebijakan konkret dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Salah satu contoh manfaat yang sudah dirasakan adalah kemudahan saling bepergian ke negara-negara ASEAN. Kamu tidak harus pakai visa untuk berkunjung ke sahabat kamu di ASEAN. Dengan bebas visa ini, Indonesia juga dapat berkembang menarik turis ASEAN untuk industri pariwisata. Konsep ASEAN Connectivity atau menginfrastrukturkan transportasi untuk memudahkan konektivitas antar bangsa. ASEAN juga menjadi wadah membangun kesepakatan ekonomi yang saling menguntungkan agar ekonomi Indonesia bisa masuk ke negara-negara ASEAN. Kita juga bekerja untuk membantu ketika ada bencana alam melalui UN ASEAN. Wadah sudah paling besar bagi sumber daya manusia ASEAN Indonesia. Kalau kamu masih ada yang penasaran, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti pertanyaanmu akan dijawab oleh para relawan kita. Ya, lanjut ya materi selanjutnya. Sekretariat ASEAN yang sudah dijelaskan tadi di video berada di gedung kantor yang terletak di Jalan Sisingamangaraja nomor 10A RT 2 RW 1 Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Jadi dari yang tadi itu banyak peran Indonesia kepada ASEAN untuk kedepannya, dan kita lebih bangga karena gedung ASEAN terletak di ibu kota di Jakarta. Cukup sekian.
presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.